Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Praditya, NPM 2375856 dari Teknologi Rekayasa Internet, kelas B, Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini saya akan mengerjakan kuis ya dari mata kuliah pemrograman internet 1, yaitu video hands-on, merekam dan menjelaskan proses pengembangan web secara langsung. Nah, jadi di sini tugasnya adalah membuat sebuah aplikasi web sederhana berupa buku tamu ya. Jadi pengguna itu dapat mengisi nama, email, pesan, dan melihat daftar tamu yang telah diinput. Aplikasi ini dibangun menggunakan Django. Nah, Django ini adalah salah satu framework dari bahasa pemrograman Python dan menggunakan database Postgre ataupun MySQL. Nah, di sini saya akan menggunakan Postgre. Aplikasi itu di sini ya. Admin ini adalah Postgre-nya ya. Oke, setelah itu sekurang-kurangnya memiliki ya, form untuk input email, terus tampilan daftar tamu, tabel ya, lalu aplikasi CRUD, lalu desain sederhana namun menarik dan responsif. Kira-kira seperti itu deskripsi dari tugasnya. Oke, kita langsung saja ke tugasnya. Yang pertama ya, di sini saya menggunakan VS Code ya. Teman-teman boleh menggunakan yang lain, tapi sini saya mencontohkannya menggunakan VS Code. Oke, selanjutnya kita akan membuat virtual environment terlebih dahulu. Nah, jadi virtual environment itu adalah lingkungan Python yang terisolasi ya. Bisa dibilang itu adalah ruang lingkup kerja pribadi. Saya berikan contohnya ketika kita pip list di sini. Di sini akan banyak package yang sudah terinstall. Nah, sini terinstall secara global, maksudnya itu di device ini ya, di laptop ini itu ada package Python sebanyak ini. Nah, di sini digunakanlah fungsi virtual environment itu untuk mengisolasi. Jadi agar ya. Jadi sini kita akan menginstal semua package seperti Django itu, kita hanya menginstal Django ya di dalam sini gitu. Jadi tidak akan mengganggu sistem utama seperti itu. Di sini ada dua cara ya, teman-teman bisa kalau dari VS Code-nya bisa seperti ini ya. Sebelumkan Control, Shift, terus Python Select Interpreter ini, lalu create virtual environment dan pilih versi dari Python-nya. Atau ketika teman-teman ingin CLI bisa menggunakan fitur ini, Python min_m fan min_m fan virtual environment. Nanti dia akan membuat. Oke, kita tunggu. Nah, untuk cara mengaktifkannya di sini karena saya menggunakan Windows, caranya itu kita menggunakan seperti ini. Fan script /aktif. Oke. Nah, coba kita pip list. Dia hanya akan ada satu, yaitu pip ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, lalu di sini kita akan menginstal Django-nya. Pip install Django. Oke, dia akan menginstal. Nanti kita juga akan menginstal untuk database-nya, karena kita menggunakan Postgre ya. Kita akan menginstal Postgre juga di sini ya. Ketika kita pip list lagi ya, di sini ini hanya ada SQL parse karena defaultnya Django itu menggunakan MySQL seperti itu. Kita akan menginstal pip install Psycop ini ya, Psycop 2. Ini yang sering digunakan binary. Oke, nah, ketika kita pip list lagi, dia akan terinstall sini Psycop binary 2. Nah, ini ya. Oke. Nah, langsung saja kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu membuat
project dan aplikasi Django. Nah, maksudnya gimana? Nah, saya akan jelaskan di sini. Di sini ya, kita akan membuat project yang terlebih dahulu ya. Menggunakan perintah Django admin / spasi maksudnya start project. Nah, nama projectnya karena buku tamu kita gunakan Guestbook ya, Guestbook project. Nah, seperti ini. Jadi saya jelaskan dulu ya. Perintah ini adalah membuat struktur proyek utama Django bernama ini Guestbook project ya. Nah, yang berarti ini ya, kita enter, dia akan membuat sebuah project ya. Di sini akan berisi berisi pengaturan utama ya, pengaturan seperti untuk database, time zone, URL utamanya dan lain-lainnya. Kira seperti itu ya. Nah, ini URL utamanya, lalu di sini ada setting ya dan lain-lainnya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam project ya. Nah, sebelum itu di sini ya teman-teman, saya akan menjelaskan. Biasanya teman-teman bingung nih, kok sama di sini. Nah, teman-teman bisa merubah folder yang utama ya. Folder yang di sini maksudnya yang sama, yang satu lingkup dengan virtual environment ya. Jangan yang di dalamnya. Dan jika teman-teman di sini ingin mengganti, misal saya ganti quiz gitu, nah, tidak apa-apa, itu tidak akan mengganggu proyek kita. Tetapi jika kita teman-teman mengubah di dalam sini, nah itu yang akan mengganggu. Nah, saya sarankan untuk mengubah yang atasnya saja ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke CD quiz ya, kata kita sudah ganti. Nah, lalu di sini kita akan membangun sebuah atau menambahkan aplikasi di dalam project. Caranya menggunakan perintah Python manage py start app. Nah, di sini kita akan membuat sebuah app bernama Guestbook. Nah, di sini. Nah, jadi kita akan membuat aplikasi bernama Guestbook. Nah, jadi di dalam Django ya, di dalam framework Django, di dalam Django, satu project itu bisa mempunyai banyak app. Nah, jadi di dalam aplikasi ini, jadi aplikasi ini ya akan membuat fitur buku tamu ya, buku tamu, terus tuh untuk CRUD ya, nanti dibuat CRUD dan lain-lain di dalam Guestbook ini, aplikasi ini. Nah, harap diingat ya, jadi satu project itu bisa memiliki banyak sekali aplikasi. Nah, maksudnya app ini ya, seperti Guestbook. Nanti kita teman-teman ingin menambahkan hal lainnya, itu bisa saja seperti itu. Nah, di sini karena kita hanya membutuhkan satu ya untuk CRUD ya, maka kita hanya membutuhkan satu aplikasi saja. Itu sudah cukup sekali. Nah, seperti itu. Lanjut, kita jangan lupa menambahkan ini ya, Guestbook ini ke dalam setting di sini. Ya, karena jadi jangan lupa menambahkan ya, application definition. Nah, jangan lupa didefinisikan di sini aplikasi app-nya ya. Guestbook. Nah, di sini. Nah, jadi maksudnya adalah jadi ini install aplikasi ini, apps ini adalah daftar aplikasi yang digunakan oleh proyek Django. Untuk apa? Nah, jadi dengan menambahkan proyek ini, menambahkan Guestbook ini, Django itu tahu bahwa kita juga ingin menggunakan model, views, dan template pada app ini, seperti itu. Jadi kita akan mengikutsertakan app ini untuk dijalankan. Jadi kalau teman-teman tidak didefinisikan ya, maka app ini tidak ikut dijalankan ketika kita menjalankan project Django-nya, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi dari database. Nah, ini kita hapus saja tidak apa. Nah, di sini ya. Untuk bagian engine ini adalah
jenis yang menentukan jenis database-nya. Nah, di sini karena kita tidak menggunakan MySQL, kita menggunakan Postgre, nah, maka diganti jadi PostgreSQL. Nah, seperti ini. Nah, untuk name-nya di sini ya teman-teman, kita akan membuatnya di dalam pgadmin di sini ataupun bagian sini. Nah, di sini kita buat di sini deh, tidak pusing. Berarti ada name, nanti itu apalagi kalau name itu user ya, user Postgres, lalu password, host, dan juga ada port. Nah, aduh salah ya, hapus. Nah, name-nya kita lanjut dulu ya, kita tentukan ini dulu di sini ya. Kita konekkan dulu ya di sini. Nah, di sini passwordnya ada 1, 2, 3. Jadi teman-teman jangan ikutin ya password seperti ini ya. Ini sangat tidak aman ya passwordnya ya. Oke. Untuk localhost dan port kita menggunakan defaultnya saja ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Cara pertama itu kita bisa buat di sini ya, di dalam database di internet programming ini kita buat create database, kita masukkan nama database-nya. Atau ketika teman-teman ingin menggunakan tampilan CLI bisa seperti ini. Nah, connect di sini. Lalu teman-teman ketik di sini. Create database misalnya Westbook underscore db, misalnya seperti ini. Enter, nanti dia akan membuat create database baru. Nah, di sini ketika kita belum muncul, kita refresh saja, dia akan muncul seperti ini. Oke, kita konekkan seperti ini. Nah, ini adalah nama database-nya. Teman-teman klik boleh, teman-teman salin boleh, kalau misalnya disalin masuk ke sini, lalu di sini kita ganti namanya, kita sesuaikan dengan tadi adalah Westbook DB. Nah, username tadi Postgre ya, kalau kita save. Nah, ini ya di sini ya. Penjelasan teman-teman sudah pasti tahu ya. Kalau engine itu adalah jenis database yang digunakan, nama adalah nama database yang kita buat tadi, username, password, localhost dan lain-lain, kira-kira seperti itu. Oke. Lanjut. Untuk selanjutnya kita akan membuat model dari daftar buku tamu dan juga menjalankan memigrasikannya ke dalam database. Nah, seperti ini ya. Kita akan membuat model terlebih dahulu ya. Model buku tamu. Salah kok ini. Nah, oke. Yang pertama itu ini tidak bisa dirubah ya. Bagian importnya kita akan buat class. Nggak buat gue entry. Oke. Lalu di sini model. Oke. Enter. Nah, di sini kita tadi disuruh untuk membuat tadi bisa menginputkan nama ya di sini ya. Nama, email, pesan dan waktu pengisian. Nah, di sinilah fungsinya. Apa di sini tempatnya ya? Maksudnya tempatnya adalah di model. Pertama itu adalah name. Ya, name-nya tadi name, terus kita buat models dot chart field ya. Nah, lalu jika kita teman-teman ingin memberikan maksimal ya, maxlength-nya, panjang dari ini ya, dengan ketik misalnya mau 100, nah, boleh saja mau 50, bisa 50, nah, silakan ya, ini sesuai teman-teman saja. Nah, lalu email. Nah, email ini kita biarkan saja, tidak perlu kita berikan next time-nya. Nah, habis email tadi itu saya lupa. Email terus pesan. Nah, berarti message ya. Message. Lalu kita ketikkan models. Nah, berarti menggunakan text field karena dia pesan. Oke. Tidak perlu kita kasih panjang max, itu nggak usah. Lalu yang terakhir adalah create add model depth field. Nah, fungsi ini adalah kasih ini adalah untuk waktu ya, waktu yang on
waktu yang real time seperti itulah. Nah, lalu kita akan buat fungsi def step. Nah, ini ya, kita akan membuat fungsi di sini. Kita akan menggunakan super user ya. Nah, misalnya di sini nanti yang akan kita tampilkan itu adalah self name ya, name, dan juga kita menampilkan nanti kalau kita menggunakan ini ya, itu adalah self email saja ya, berdua. Nah, ini ketika kita akan menggunakan menggunakan admin panel ataupun super admin, nanti akan menampilkan dua ini ya dari sini, yaitu self name dan juga email, hanya dua itu. Nah, langkah selanjutnya itu migrasi ke dalam database. Nah, di sini saya sudah membuat analoginya ya di sini. Nah, jadi maksud dari model ini itu adalah model yang tadi yang barusan kita buat di sini. Nah, model ini. Nah, jadi kita akan menjalankan dua perintah. Ya, sebentar kita ketikkan perintahnya dulu ya. Yang pertama itu Python manage make migration. Nah, ini perintah ini ya, dan juga perintah ini Python manage migrate. Nah, di sini. Nah, disinilah kemudahan menggunakan Django ya. Ini agak typo ya, satu Python. Nah, di sini ketika kita menjalankan Python manage make migration, nah, di sini perintah ini akan menjalankan perintah ini akan menjalankan untuk membaca semua model ya. Di sini model ini isinya itu adalah guest entry ya, guest entry ya, membaca model ini ya, guest entry, lalu membuat file migration ya, akan membuat file migration sebagai blueprint untuk database ya. Jadi isi dari migration file ini itu adalah blueprint ya, blueprint untuk membuat database. Lalu ketika kita menjalankan perintah Python migration ini, migrate ini, nah blueprint tadi itu akan masuk ke dalam database. Nah, jadi dalam database itu nanti ya, blueprint itu akan membuat tabel ya. Blueprint ini akan membuat tabel dan juga struktur database di dalam data Postgre ya, dalam kasus ini ya, yang sesuai dengan model ini tadi. Jadi ketika kita menjalankan perintah ini ya, model ini akan membuat sebuah migration file yang isinya adalah blueprint. Nah, blueprint ini nanti kita menjalankan perintah migrate akan membuat sebuah struktur dan juga tabel yang sesuai dengan model tadi, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan contohkan langsung ya. Sebentar, di sini ya, Python manage make migration. Kurang S. Oke, nah di sini Guestbook migration. Nah, file dari file migrationnya ya, migration filenya itu ada di sini ya. Nah, ini ya, jadi nanti di dalam di dalam table itu kita tadi sudah membuatnya ya. Oke, nanti berada di sini sebentar ya, Guestbook table. Nah, tabelnya belum ada ya, karena kita belum memigrasinya ya. Nah, nanti di dalam tabel itu, di dalam database tadi akan ada tabel berisi ID, name, email, message, dan juga waktu. Nah, jadi kita tidak perlu membuat secara manual di dalam sini, di database-nya ya.
membuat tabel ini, membuat isi row-nya ini dan segala macamnya gitu. Kita hanya menggunakan dua perintah Python manage migration dan juga migrate. Nah, jalankan perintah Python manage py migrate. Oke, kita jalankan perintah ini. Bismillahirrahmanirrahim, dan sudah apply. Nah, jadi coba kita cek ya di dalam sini. Nah, ini kita refresh dulu metodenya. Refresh dan muncul tabelnya ya. Nah, di sini itu ada. Nah, untuk nama tabelnya itu adalah ini ya, Guestbook. Nah, inilah pokoknya. Nah, ketika kita lihat, nah di sini lihat sama ya, ada ID, name, email, message, dan juga create ad setelah waktunya ya. Nah, di sini ya. Nah, kira-kira kurang lebih seperti itu. Itulah kemudahan menggunakan Python ya, menggunakan framework Django. Jadi kita tidak perlu manual ya untuk membuat database ya, struktur database-nya gitu. Jadi kita hanya perlu membuat model, kira-kira di model itu apa saja yang ingin dimuat. Nah, tinggal kita lakukan perintah make migration dan juga migrate, lalu database itu akan dengan sendirinya dibuat sesuai dengan struktur yang ada pada model ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, ketika teman-teman ingin membuat tadi ini ya, melihat ini ya, menggunakan buat super user itu ya, sebenarnya bebas aja. Jadi super user itu untuk digunakan kalau nggak salah yaitu untuk ke admin panel di Django ya. Nah, masuknya itu menggunakan /admin di sini ya. Kalau seperti coba kita jalankan ya, Python manage py run server. Oke, coba kita jalankan, kita buka di sini satu. Dia agak ini ya. Nah, /admin coba. Nah, di sini ya. Kita akan masuk di sini ya. Di sini tidak bisa masuk ya karena kita belum membuat username dan juga passwordnya ya. Lebih seperti itu. Nah, nanti di dalam sini itu akan menampilkan data-data yang telah ditambahkan ya. Dia hanya meminta. Nah, nanti yang akan ditampilkan itu hanya nama dan juga email saja, seperti itu. Untuk waktu dan pesan tidak kita tambahkan. Tapi kalau kita teman-teman ingin menambahkan ya tambahkan di sini saja ya. Itu. Tapi itu hanya opsional saja ya. Kita tidak perlu menjalankan perintah itu ya. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat CRUD-nya. Sebelum itu kita akan membuat formnya terlebih dahulu. form s.py atau py. Nah, di sini kita akan membuat tabel formnya di dalam sini. Oke. Isinya itu adalah kita ambil dulu ya, from Django import form forms. Astagfirullah. Nah, dah benar. Nah, lalu kita panggil tadi from model. Nah, import use from model, import tadi nama ini adalah guest entry ya. Nah, lebih seperti ini. Oke. Nah, lalu di sini kita akan membuat sebuah class. Nah, di sini kita buat guest entry form. Atau guestbook. Oke, kita buat guest entry form saja, tidak apa-apa. Oke, kita enter. Nah, lalu di sini kita buat class meta. Nah, lalu di sini baru kita panggil model guest entry. Nah, lalu
kita buat fieldnya ya. Fieldnya itu ini kita ganti seperti ini aja. Jadi tadi adalah name, email, lalu message ya. Message, dan ini kita hapus karena kita hanya menambahkan salah 3 saja ya. Oke. Nah, lalu di sini ini kita stop dulu. Nah, di sini lalu kita akan membuat field sudah, lalu di sini with get ya. Oke, with gets sama dengan Kurawal ya. Kurawal coba ya. Oke. Nah, lalu di sini itu ada name titik dua spasi from titik itu adalah text field tadi ya, text input kayaknya, text input titik text input kurung terus ini, terus kita buat lagi gini ya, class method atau class ini saja, class ini kurangin. Nah, baru di sini titik 2 form control seperti ini ya. Lalu di sini kita tambahkan koma, kalau kita enter. Nah, di sini email, email lalu message itu input area row-nya itu kita kasih 4 saja ya, 4 baris. Kelas enggak kayak gini. Ini gini. Jadi gitu ya, kita buat di sini di class. Nah, baru di sini kita tambahin di sini berarti ya. Di sini row titik 2 spasi 4. Nah, seperti ini. Jadi maksud dari ini ya, text field ini itu adalah jadi pesan itu akan dirender sebagai text area dengan 4 baris, kurang lebih seperti itu ya. 4 maksudnya 4 baris. Oke, ketika sudah selesai kita akan lanjut. Ini kita save ke views.py atau .py. Nah, di sini itu kita akan Django, importnya itu adalah views generic. Oke, import. Nah, di sini kita akan menerapkan GBV atau class based views. Nah, di sini kita akan menambahkan create views, terus tuh this views, update views, sama delete views. Oke. Nah, lalu di sini
kita tidak pakai ini ya. Terus kita ambil from Django salah, Django URLs, import kita pakai reverse lazy. Oke. Lalu kita from models migration, models import tadi di models itu use entry. Oke, benar. Lalu di sini from apa lagi tadi, from ya, for forms import tadi di form itu sih kita buat Facebook apa tadi di form itu use entry form ya. Oke. Lalu di sini kita buat class, kita buat itu Facebook thread view. Lalu di sini kita tambahkan thread view 2 model use entry. Lalu di sini kita kasih formnya, form class. Nah, lalu di sini kita arahkan untuk template. Oke, kita buat template dulu ya. Folder template itu adalah template, enter. Kita buat lagi Facebook. Oke, di sini kita akan mengarahkannya itu template name ya, template name. Kita akan membuat di sini tuh kita akan ke Facebook slash, sampai nggak slash ya, slash kita seperti ini saja ya. Itu mau refresh lazy ya, coba kita mau refresh lazy, berarti kita terapin ini dulu ya. Kita copy, kita paste refresh lazy, baru kita sini dalam kurung salah Facebook this ya. Oke, nanti kita akan buat namanya Facebook list. Di sini langsung kita buat saja .html. Oke. Nanti terus kita buat untuk delete serta update itu seperti kita delete nanti aja, kita sesuaikan dulu. Lalu buat class untuk ini untuk melihat ya, berarti kita copy saja bagian sini. Kita ganti this. Berarti di sini kita menggunakan this views. Seperti ini. Aduh, modelnya benar. Model, lalu from kok template langsung. Sudah di sini kita from class dulu dong, jangan lupa. Kita tambahin context object name itu sama dengan entries. Oke. Nah, lalu name Facebook list, Facebook
Facebook list HTML. Oke. Facebook terakhir itu, terus update ya, update view. Nanti kita menggunakan update views. Di sini model views entry, form. Lalu kalau untuk update itu berarti template name-nya ya, template name. Salah, kita menggunakan fast lazy. Terus sama ya, kita arahkan ke sini ya. Oke. Lalu ketika sudah berhasil untuk update, kita arahkan ke URL-nya itu ke ini terbalik ya. Nanti harus kita arahkan ke sini. Nah, berarti di sini template name-nya itu kita buat Facebook slash Facebook. Typo terus. Nah, seperti ini ya. Set. Terus ini kita buat untuk home-nya. Nanti berarti kita buat, nah terakhir itu adalah delete. Press di sini Pak. Kita update ini kita ganti menjadi delete views. Delete view with entry. Kalau di sini berarti kita langsung yang benar ya. Kalau selesai, berarti kalau udah selesai delete itu kita arahin ke list. Berarti kita buat template-nya dulu dong. Template name-nya itu berarti coba ya, ini delete HTML. Oke, lalu seperti ini. Terus kita oh iya, astagfirullahaladzim, kita tambahkan URL apa namanya, file URL-nya di bagian sini, jangan lupa ya, agar tadi kan di sini ya kita akan mengarah, nanti sini kita akan membuat package tadi ya, satu urls.py. Oke, berarti di sini kita akan from Django views kita import pet. Ini begini. Nah, import pet. Lalu di sini from titik views import. Nah, di sini kita panggil semua, tadi ada Facebook create views, Facebook list, Facebook update, sama Facebook delete. Oke,
Nah, baru di sini kita URL pattern. Nah, di sini kita buat page create, list, update, dan juga untuk delete. Nah, seperti itu. Di sini karena saya menggunakan black box, jadi kita akan muncul di rekomendasi yang bawahnya itu ya. Jadi kita tinggal mencet tab. Nah, itu kelebihan menggunakan VS Code. Jadi untuk mempermudah, enaknya di sini kita jangan mengarahkan seperti ini. Berarti untuk ketika kita menjalankan dengan ini ya port 8000, nanti dia akan membuat create. Berarti di sini kita arahin ke ini custom aja, Facebook form. Kalau untuk list itu Facebook list, untuk update itu berarti menggunakan edit itu dia. Facebook edit, berarti di sini pakai edit. Nah, di sini kita menggunakan guestbook name ya. Berarti kita pakai guestbook delete. Nah, sebentar, bener ding, delete ya. Guestbook delete, lanjut itu terus benar nggak ketika kita di ini biasa itu masuknya ke Google Form, Google Formnya ya, ke sini. Di sini kita belum nambahin untuk delete ini ya, delete HTML. Sebentar, tadi kita sampai di sini. Berarti sekarang kita tambahkan berarti sekarang kita tambahkan di sini. Kita arahkan, kita ini baru di sini kita menggunakan include. Nah, di sini ya, kita arahkan jangan kita nggak gini. Di sini kita akan buat seperti ini. Ketika dijalankan langsung ya, tadi kan di port ini ya, coba di port 17 di localhost ya, itu kan masuknya tadi yang Django itu ya, Rocket itu ya, nanti dia akan mengarahkannya langsung ke sini URL sebagian sini. Nah, di sini kita akan mengarahkannya langsung ke form, guest form yang di sini ya. Nah, di sini nanti kita akan membuat ini, akan membuat template-nya ya. Di sini guestbook URLs, kita tidak menggunakan project ya. Oke, kalau seperti itu. Nah, selanjutnya itu kita akan membuat file di sini ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan HTML-nya ya. Nah, di sini untuk forms. Kita coba ya. Kalau tidak salah ini untuk form, salah. Untuk form ini untuk listnya. Lalu satu lagi di sini ini untuk coba kita baca dulu. Ini untuk delete. Coba kita jalankan. Sudah Django Views error di bagian mana error?
Oh, Django URL salah. Nah, baru. Ini kita dia masih error di GWS entry specification forms PY. Model benar pakai GWS entry. Tuh, dan di sini di URL ini akan kita ambil diffuse. Diffuse ini GWS entry form, GWS entry form dari form. Di sini ini sudah benar di sini. Model PY di sini berarti. GWS entry, dia tidak mengenali GWS entry. Dia narik model itu dari mana aja? Views kan dia narik dari model. Form kalau tidak mau, coba di bagian model itu kan, sementara kita pahamin dulu ya. Dia di sini. Coba ini kita copy ya, kita ke GPT coba kenapa dia bisa error. Oh, typo. Aduh, dia di dalam model. Tadi gimana dia? Form. Oh, ini salah, astagfirullah. Benar, coba ini kita
Oke, sudah benar. Ternyata salah di bagian situ ya. Oke, coba kita refresh. Ini dia di use function pattern name. Jadi mana error ini? Facebook list berarti kalau di sini oh ini gede. Oke, coba lagi kita refresh. Ini di mana dia? Facebook Red View di sini. Coba kita cek kalau dari sini error itu di views atau di form. Toggle views. Facebook Red Views. Di sini ya. Coba ini kita copy, kita masukkan. Sama bisa error. Aja. Oke. Coba kita akses lagi. Kenapa ini agak ini ya. Oke. Kita coba lihat daftar tamu. Oke. Kita coba isi ya. Sudah berhasil sepertinya. Kita coba isi nama misalnya Satria. Mail @gmail.com. Pesannya apa message-nya ya? Tamu pergi misalnya, pergi belanja, kirim. Di mana lagi nih?
atau di sini kita kurang menambahkan, itu tadi saya kurang ya, coba ya. Book delete. Tidak ada di wishlist 45. Ada udah tadi kan. Berhasil ya, di double. Coba kita cek kalau double ya. Coba, oke, sudah berhasil masuk database ya datanya ternyata ya. Coba ini kita hapus. Kita lihat di database-nya. Oke, kehapus juga. Coba kita hapus yang ini. Oke, kita hapus, berhasil ya. Cek database, kita coba kita isi lagi datanya ya, kita banyakkan. Coba misalnya amar@mail.com satu misalnya ya. Oke, dia tidak double ya ternyata. Oke, berhasil. Coba kita banyakin datanya ya. Kita cek terlebih dahulu. anas@mail.com adam.com 3. Oke, bisa ya. Terus abiu gmail.com 4. dian@gmail.com 5. Coba lagi hiban ya, hiban 6. Oh ya, hiban oh ya, ternyata benar ya, @gmail. Harus ada @nya ya, gmail.com. Siapa lagi? Faisal@gmail.com 7. Terus kita tambah lagi Faisal gmail.com 8. hafiz@gmail.com 9. edu@gmail.com 10. Oke, kita coba terakhir nama ya. Satria 11. Coba kita cek. Oke, hasil semua ya. Ini waktunya ya, 13 April, jamnya. Oke, kita coba lihat di database nya. Oke, berhasil ada semua di sini ya. Oke, kita coba hapus bebas ya. Kita hapus dia tadi, sampai dihapus abiu ya, sepertinya dia hapus tadi ya. Coba kita cek abiu, kita cek. Oke, berhasil ya.
kita coba kita tambah entries, bisa daftar tamu, bisa cek lagi. Oke, tadi aplikasi berjalan di localhost ya, berhasil. Terus itu buku form tamu bisa menyimpan data ke database, berhasil. Data tamu yang sudah terisi dapat ditampilkan dalam tabel ya, tabel supaya sederhana, responsif. Kita coba ya, coba kita F12. Oke ya, nah, kita coba lagi tambah. Oke, XR, kita coba lagi 12 Pro, 14 Pro, 7 pixel. Oke, aman ya sepertinya ya. Coba kita daftar tamu. Oke, bisa digeser ya. Oke, coba ini kita hapus, tabel hapusnya. Oke, aman ya sepertinya ya. iPad mini juga aman. Samsung S2 Ultra, oke, aman. iPad Air aman ya. Oke, ini tambah entry. Oke, aman ya. Coba kita seperti ini kita fokus, kita kecilkan secara ini. Oke, mengikuti ya, di responsif ya. Oke, kita lihat tabel ini juga sama ya. Oke, ini hapus. Oke, benar ya. Oke, berhasil. Semua sudah membuat Hensu sebagai bukti pengerjaan untuk menjelaskan setiap tahap menghasilkan kemudian memenuhi syarat akan durasi video dibatasi. Oke, berhasil ya. Coba database nya tadi ada beberapa sudah kita hapus. Oke, benar ya, sudah terhapus ya. Ini bisa di download juga ya database nya, bisa di copy paste dan lain sebagainya. Oke, itu tadi adalah pengerjaan ya dari kuis praktikum mata kuliah programan internet. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan, apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.